Ada seorang gadis yang melahirkan sendirian tanpa seorang ayah. Beliau bilang katanya gadis ini korban dari pemerkosaan, Bu. Nah, kemarin ada seorang laki-laki yang kesini dan mengaku sebagai ayahnya sang bayi ya. Beliau melakukan hubungan suami istri dengan 5 orang. Nah, di mana itu? Di apa? Tempatnya? Oh, tempatnya di sawah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita dapat cerita dari relawan. Ini katanya Mbak membutuhkan bantuan atau pertolongan secara hukum. Jadi Mbak, gimana ceritanya ya? Agak ini case pertama kali aku sih. Boleh diceritain kronologis dedeknya nih seperti apa? Awal mulanya kelas 1. Kelas 1. Iya. Terus Ya, kenal sama orang tetangga suami. Iya. Udah nikah. Udah. Terus umur berapa nikahnya? Umur sama 15-an. 15. Kenal sama tetangga suami. Terus habis itu jadi awal mulanya seperti apa? Jadi kita nama samaran aja ya. Ini namanya Mbak Mawar. Jadi awal mula Mbak Mawar sampai ke sini itu ceritanya gimana, Bu? Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu kita di WA sama Bu Bidan. Bu Bidan kebetulan cucunya Bu Bidan itu sekolah di lembaga kami. Dan Bu Bidan tahu kita punya kegiatan sosial. Jadi Bu Bidan WA kami minta tolong bahwa di rumahnya ada seorang gadis yang melahirkan sendirian tanpa seorang ayah. Beliau bilang katanya gadis ini korban dari pemerkosaan, Bu. Nah, jadi kami segera meluncur ke TKP untuk melihat kondisinya dari Mbak tersebut. Setelah di sana ternyata dari pihak keluarganya, keluarga korban itu sudah lapor ke LSM. Dari LSM akhirnya minta bantuan ke Basnas untuk masalah pembiayaan lahiran beliau. Dan juga sudah dilaporkan ke Dinsos. Dari Dinsos juga menyarankan Untuk menyerahkan ke orang tuanya. Bukan, mau di waktu itu kita belum tahu asal usul orang rumah tuanya. singgah ya? Ke rumah singgah Iya, selama 1 minggu. Nanti setelah dari situ nanti mau disalurkan ke panti untuk terlantar. Itu kalau nggak di Semarang itu di Jombang. Cuma pas kita ke situ beliaunya milih untuk bersama kami dulu sebelum dibawa ke kita. Nah, ternyata 2 minggu bersama kami kemarin ada seorang laki-laki yang kesini dan mengaku sebagai ayahnya sang bayi ya. Mau mengambil, kita tidak perbolehkan karena tidak membawa KTP. Akhirnya kita ikuti sampai ke rumahnya. Dan sampai ke rumahnya juga ternyata orang tuanya juga
tidak mau mengakui bahwa bayi ini adalah cucunya. Seperti itu. Ditolak ya Bu? Ditolak, iya. Dan menceritakan juga ternyata dari rumahnya yang kesini mau ngambil beliau, kita mengorek orang tuanya itu siapa loh, kok bisa terlantar dia di tempat persalinan, tidak ada yang mengambil, padahal kan posisi bapak kandungnya kan masih ada, posisi tantenya juga masih ada, kok sampai minta bantuan ke LSM dan sampai bantuan ke Dinsos, seperti itu. Nah, terus yang kemarin datang siapa namanya? Ya, mau ngapain datang? Katanya sih main doang. Mau main? Mau mengajak ke kontrakan ya? Iya, Mau ngajak ke kontrakan? Ngapain ke kontrakannya Mas? ngutang. Kok mau kemarin mau diajak? Dan gini Kak Novi, berarti ceritanya ketika beliau hamil, jadi ngapunten ya, menurut ceritanya beliau ternyata beliau melakukan hubungan suami istri dengan 5 orang. Nah, akhirnya beliau dinikahkan siri dengan salah satu darinya. Posisinya ini sebagai istri dari Mas titik-titik. Posisinya Mas titik-titik ini sedang bekerja pelayaran lokal, sedang di laut. Jadi dihubungi belum bisa, nggak ada sinyal, makanya beliau sampai ke klinik sendirian ketika mau melahirkan. Berarti posisi dikontrakan sendirian sama suami sirihnya, seperti itu. Nah ini kan suami sirihnya dihubungin belum bisa. Kok ini kok kesini? Jadi kan kita bingung. Makanya ditanyakan, ternyata menurut pengakuan beliau ada 5. Dari mbaknya sendiri melakukannya itu dipaksa. Iya. Dipaksa. Boleh diceritain nggak? Pas kejadian bagaimana? Di mana? Jadi katanya mohon maaf 5 orang itu digilir ya Bu? Jadi ini posisinya Mbak pengen pulang ke bapak Mbak atau mau ke kontrakan lagi? Gimana? Kalau nggak terima ya balik kontrakan aja deh. Oh, kalau bapaknya nggak terima, mau balik ke kontrakannya sambil menunggu suaminya, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya ini kan katanya maaf ya Bu, maaf banget dengan 5 orang dan digilir. Tetapi posisinya pun apakah dalam keadaan sadar atau tidak? Gitu. Apakah ada pemberontakan atau tidak? Sadar atau enggak? Keadaan sadar. Keadaan sadar. Iya, tapi yang 2 suami sama tangga suami keadaan mabuk. Iya. Di mana itu? Di apa? Tempatnya. Oh, tempatnya di sawah. Berarti ketika yang 2 itu melakukan, saya lihat. Lihat sama. Oh. Jadi Berarti tidak sekali. tidak cuma 1 kali. Apanya? Kejadian seperti itu nggak 1 kali, sering. Kalau siapa? Sama itu yang 5 itu. Lebih seringnya sama yang mana? Paling sama suami. Yang Nah, yang sama 5 orang itu berapa kali? Nggak itu rumah. Tapi yang sama baru sekali. kalau yang Sama sekali pas di rumahnya. kalau yang Nggak ngitung juga. berarti itu sering ya kalau nggak hitung berarti sering setelah dinikahkan siri seperti itu. Iya. Atau sebelum nikah siri sudah sering? Ya udah sebelum nikah sih deh. Sebelum nikah siri sudah sering. Oke, jadi yang lebih sering
Ini yang menikahi mbaknya. Iya. Oke, itu satu lagi siapa? Ya itu sama. Sama ya. Sering atau Tapi kadang juga sih. kadang juga, tapi Ya kan Allah. masalah pergaulan, bukan pemerkosaan. Oh, berarti bukan dalam keadaan paksa ya, Mbak? Ada sih. Maunya ketika diajak nggak dalam terpaksa ya, sama-sama mau seperti itu. Ya ada juga pemaksaan sih. Pemaksaannya seperti apa? Apa ya? Yu melu maring tempatnya sawah. Akhirnya yang pertama saya orang gelem tapi dipaksa terus. Dipaksa Diancam apa? Nggak diancam sih. cuma dipaksa dirayu terus. Oh, cuma dirayu aja, tapi nggak ada pengancaman. Nggak ada. Jadi 5 orang ini anak pang ya? Nggak tahu juga yang 2 itu. Kalau yang 3 pang, Iya kayaknya. Kalau yang 3 orang anak pang, yang 2 orang nggak tahu, bukan tahu. anak pang. Oke, jadi yang kemarin datang, ya, itu datang ke sini, terus bilang kalau itu adalah anaknya. Menurut si Dede anaknya siapa? kalau dari wajah miripnya Iya. persis banget sama. Pun bingung ya. Iya, bingung lah bapaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Nah, terus cerita lagi dong. Ini kondisi alhamdulillah sehat ya, gitu. Kondisinya sehat, terus lahir juga sehat ya Bu. Iya. Nah, untuk bapaknya Mbak, boleh diceritain nggak kenapa sih menolak untuk di rumah bapak? Ini dulu broken home, ya. Terus setelah itu, Oh iya, mamanya itu istri keberapa? Nggak tahu juga. nggak tahu juga. Nah, terus bapak sama ibu pisah ya? Ibunya udah meninggal. Mamanya ibu, meninggal. ibu udah meninggal. Berapa lama? Pas masuk SMP. Pas mau masuk SMP, ibu meninggal, terus dua sama bapak. Iya. Terus bapak ngapain? Melakukan hal apa sama? Jadi Bu, ini kan ini sudah ditinggal sama ibunya dari kelas mau SMP kelas 1. Setelah itu Mbak tinggal sama bapaknya aja. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya sehingga Mbak agak trauma? Kalau menurut ceritanya itu memang ada mengarah ke itu ya Mbak, mengarah ke Seperti apa ceritanya? pernah gimana? Oke, jadi Mbak, apa yang terjadi sama waktu tinggal sama bapaknya? Ceritakan. Ceritanya sejujurnya, Iya, udah terang-terangan. tanpa ada tekanan ya. Coba cerita. Nggak mau cerita. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh maksa juga kondisinya. Buat bukti, ini adalah videonya. Assalamualaikum Bunda Erin, Mbak Lina dan teman-teman relawan semua.
Aku pernah dipaksa oleh bapak saya sendiri melakukan tapi nggak sampai cuman megang Iya. kayu sama alat laki-laki. Pas saya HP-nya disita pertama pas kelas 1 SMP, kejadian malam. Aku minta balikin HP-nya, tapi bapak saya minta kayak gituan, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya diliatin video. Akhirnya saya masuk kamar, tapi bapak saya terus maksa kayak gitu. Akhirnya saya kunci pintu. Nah, itu adalah videonya Mbak sendiri yang bicara. Jadi kita di sini niatnya maunya ngebantu supaya mendapatkan penanganan secara hukum ya. Secara hukum, jadi nanti kita ada kerjasama juga sama lawyer dan kita akan buat pelaporan LP. Tapi sekali lagi kita juga harus nyari bukti yang kuat supaya hal ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Apalagi saya pun pribadi kan perempuan, sangat disayangkan sekali apabila suaminya pun tidak bertanggung jawab atau turut serta dalam melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Berlima loh, dan mbaknya sendiri bilang dipaksa ya. Nah mbak nggak pernah ada perlawanan kasar atau apa gitu? Nggak ada. Takut ya? Takut? Iya, takut juga sih. Takutnya diapain? Ya, diapain takutnya? Kayaknya pemudanya itu akan memanfaatkan kepolosan Anda. Jadi kayaknya tidak terima kan kayaknya anaknya gampang dipaksa, gampang diajak seperti itu, gampang diambil. Akhirnya mereka memanfaatkan. Itu kan butuhnya nggak sekali. Oke, nah sekali lagi aku tidak mau berpanjang lebar ya, karena kan sekali lagi ini harus berdasarkan bukti yang jelas. Itu yang pertama. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? apanya? Yang 5 orang dilakukan secara paksa. Nggak ada. Nah, waktu bapaknya melakukan hal-hal yang tidak baik juga, ada buktinya? Nggak ada. Iya benar ya. Betul. Jadi Apa mau dibilang cincin wanita? iya betul. Oke, jadi nggak apa-apa, nanti mau diantarkan ya Bu ya. Mau diantarkan ke kontrakan. Bayar belum kontrakannya? Belum. Baru 2 bulan. 2 bulan. Tadi nunggu suami. Nunggu suami. Suaminya kapan pulang? Tanggal 22. 22 apa? Tutua ini. 22 ini. Udah hubungin suaminya? Belum. Belum. Kenapa? Belum ada. Belum ada sinyal. Belum ada sinyal. Oh, belum ada sinyal. Pelayaran semua. Oh, Pelayaran tapi yang lokal. oh, Kalimantan. oke. Nah, terus nanti makannya gimana? Ada uang? Kalau dikontrakan, Kalau dikontrakan, ada uangnya nggak? Karena makan sama Dede. karena katanya sering kelaparan ya Bu ya? Kondisi kontrakannya juga katanya sangat Tidak layak. tidak layak. Oh, sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Menurut Bu Bidan. Aku pikir sama temennya. Makanya kemarin Bu Bidan kan ngomong kalau
taruh di konter kan sama aja membunuh anaknya. Itu Oh dia ya yang Allah, bilang membunuh anaknya. makanya gitu. Tidak layak sekali. Oh, Kita bingung hari kemarin. Dari keluarga nggak ada yang menerima. ya udah, oke. Ikutin terus, pokoknya nanti tunggu kelanjutannya. Jadi udah dikontrakin sama orang lain? Iya. Oke, nah barangnya boleh kita ambil Bu ya? Boleh. Oh, jadi Mbak itu udah nggak bayar 2 bulan ya Bu ya? 2 bulan ini ya. 2 bulan ini berapa Bu sebulan? 350. 350, jadi 2 bulan 700.000 belum dibayarkan sama suaminya. Terakhir suaminya datang ke sini kapan Bu? Ya, waktu mau ngontrak itu pertama. Habis itu kan katanya itu pelayaran berangkat. Iya, berangkat. Tapi pelayaran. waktu pertama ngekos ini dia sama suaminya. Iya, sama suaminya pertama ke sini. Nah ini barangnya jadi gimana Mbak? Barangnya nanti aja. Heeh. Iya paling itu koper baju-baju sama Iya baju-baju dia ya? iya, sama kasur lantai. Karena yang ngontraknya Nggak pulang. lagi ngamen, lagi kerja. Nanti kita hubungin nomor teleponnya terkait barangnya ya Bu ya? Iya. Oke, nanti untuk tunggakannya juga nanti akan kita bayari ya Bu ya? Nanti kita bayar Bu. Heeh. Yang tunggakannya itu kan totalnya 700.000. Nanti kita yang bayar. Kan bilangnya mau ke sini lagi nggak tahu ya nunggu suami pulang. Nunggu suami pulang. Suami pulangnya kapan? Heeh. Kayaknya tanggal 22 November. Tapi bilangnya masih gitu. kayaknya ya Bu ya? Iya, Belum jelas. Iya, bilangnya kayaknya tanggal 22 November. Akunya bingung loh. Kan sini kontrakannya banyak yang Penuh, kontrak ya. ya. Terus buat bayar listrik, sampah listrik kan dari aku 350 itu bersih. Nggak bayar listrik, akunya bingung. Kayaknya tanggal 22 sih. Tanggal 22 November sih 1 bulan lagi bikin aku kan bingung mau nggak ada kepastian, sedangkan sini kan kontrakan bukan punya aku ya, punya saudara, terus kan banyak yang nyari kontrakan ya Mbak ya. Akhirnya aku ngebel loh, sekarang posisinya gimana, aku ikut saudara, terus gimana, mohon maaf ya kalau misalnya ini kamar ada yang nempatin gimana, soalnya kan mbaknya bingungin, suaminya pulangnya kayaknya tanggal 22 Belum November. pasti. Nggak pasti kan, akunya kan bingung. Iya, nggak Iya, apa-apa. kan? Kalau pasti misalnya pulangnya tanggal 2 November apa tanggal 10 November kan aku ini oh ya udah ada kepastian kan. Iya. Itu kan bilangnya kayaknya tanggal 22 November Bu. Ya udah nggak apa-apa Ibu. Iya. Makasih banyak Ibu ya. Mm-mm. Ya udah Bu, Assalamualaikum. Iya. Iya. Ya Bu. Assalamualaikum. Oke, jadi rumahnya kontrakannya Mbak ini udah diisi sama orang lain dan ya udah nanti nunggu suaminya pulang sama koordinasi sama pihak keluarga ya guys. Yang jelas biar dirawat dulu dan dapat tindakan medis ya secara mentalnya. Oke guys, pokoknya ikutin kelanjutannya. Insya Allah kita akan melakukan totalitas sampai part selanjutnya. Ada yang jatuh nih motor, bikin salvo. Oke guys, ikutin terus ya. Dadah.